Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi pengalaman. Selain berbagi pengalaman, juga berbagi informasi yang saya dapatkan, keluarga dapatkan, kemudian dilaksanakan. Insya Allah apa yang akan saya sampaikan di sini semuanya sebetulnya hanya izin Allah, tapi kita sebagai manusia wajib berdoa dan berikhtiar. Dan bentuk ikhtiar yang dilakukan berdasarkan testimoni atau pengalaman empiris orang-orang yang sudah terpapar. Terpapar apa? Yaitu terpapar virus corona. Jadi kebetulan salah satu anggota keluarga saya ada yang terpapar virus corona. Hasil tes PCR, swab PCR yang dilakukan dinyatakan positif. Tentunya kita ketahui bersama banyak informasi yang sudah kita dapatkan tentang gejala-gejala klinis yang bisa dirasakan oleh orang yang terpapar virus corona. Salah satunya diantaranya yaitu adanya badan terasa pegal-pegal, ngilu, dan lemas. Kemudian selain itu kadang-kadang disertai oleh adanya batuk, kemudian flu dan pilek. Kalau badan kita tidak kuat, timbul demam, selanjutnya pusing-pusing, mual, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kondisi badan kita, bahwa Allah telah menganugerahkan kepada kita antibodi yang sudah ada di dalam tubuh. Antibodi merupakan pasukan inti dari dalam tubuh kita yang siap menangkal dan menyerang berbagai macam virus yang masuk ke dalam tubuh. Kondisi antibodi ini akan kuat apabila kondisi badan secara menyeluruh juga kuat. Tentunya ini karena adanya dukungan support dari nutrisi makanan yang kita konsumsi, sehingga membuat antibodi kita kuat, imun kita kuat, sehingga dapat menangkal dan melawan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini bukan promosi dari beberapa produk, tetapi memang kenyataannya yang beredar di lapangan adalah bahan-bahan yang kita bisa dapatkan di apotik untuk bagaimana bisa meningkatkan imun kita, menjaga kondisi badan kita tetap fit, dan antibodi kita juga meningkat untuk melawan virus, berbagai macam virus, bukan hanya corona saja. Baik, dari pengalaman empiris, beberapa testimoni orang lain, kemudian apa yang sudah saya lakukan, kemudian dari anggota keluarga juga sudah melakukan. Mudah-mudahan ini semuanya atas izin Allah. Usaha kita dalam bentuk mengkonsumsi nutrisi itu juga diperlukan, sehingga Allah mudah-mudahan menyukai hal ini, karena selain berdoa menggantungkan harapan kita kepada Allah, juga kita tetap berusaha untuk bisa memperbaiki kondisi tubuh kita. Yang biasa saya lakukan apabila kondisi kita sedang ngedrop, itu saya mengkonsumsi vitamin C dalam bentuk buah, yaitu jeruk. Jadi ketika badan sudah mulai tidak enak atau sudah mulai terasa akan timbul gejala flu atau pilek,
saya biasanya akan mengkonsumsi jeruk. Sebelum tidur bisa menghabiskan 3 sampai 5 jeruk sekaligus. Jadi ketika kita sebelum tidur, jadi ketika kita bangun, alhamdulillah selama ini pengalaman saya kondisi sudah fit. Memang intinya kita harus istirahat dengan cara tidur. Selain itu, apabila kita sudah merasakan gejala flu atau pilek, misalnya sudah bersin-bersin atau tenggorokan mulai sakit, nah itu kalau kita suplai makanan yang bergizi atau bernutrisi seperti tadi yang saya sampaikan dengan makan jeruk, insya Allah semua gejala itu akan ditangkal, dan karena dengan kondisi tubuh kita yang baik. Nah, gejala COVID secara umum tadi sudah disampaikan. Seandainya kita sudah mulai terpapar, ada beberapa sugesti atau ada beberapa saran yang kita bisa dapatkan di berbagai macam informasi media maupun kesaksian dari orang-orang yang sudah terpapar ataupun dari dokter-dokter yang memang berkompeten di bidang virologi dan kesehatan masyarakat. Dalam bentuk kemasan, ini mohon maaf bukan promosi, untuk apabila kita menemukan gejala pegal-pegal. Kalau secara konvensional mungkin diurut ya, diurut atau dikrop. Nah, kalau misalnya secara medis itu butuh asupan vitamin B. Kalau saya biasanya mengkonsumsi ini Neurobion Forte. Apapun bentuknya, sediaannya, yang penting vitamin B itu untuk menghilangkan pegal-pegal. Selanjutnya, untuk menjaga kondisi tetap fit, selain buah-buahan, kalau memang tidak ada buah-buahan juga dalam sediaan bisa kita mengkonsumsi vitamin C. Apapun, ini bukan harus Enervon C atau apa ya, vitamin C dosis tinggi. Kemudian dalam kondisi pandemi ini, apabila terpapar, selain vitamin B untuk menghilangkan pegal-pegal, kemudian C untuk multivitamin yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, kita juga harus mengkonsumsi vitamin D. Vitamin D yang tersedia dalam kemasan ini seperti ini, D3. Ini fungsinya sebetulnya ini sebagai pengganti kebutuhan akan sinar matahari. Apabila tidak ada vitamin D tetapi kondisi cuaca di luar bagus, matahari penuh, lebih baik kita berjemur. Apakah setengah jam atau 1 jam. Jangan lupa dibolak-balik biar nggak gosong. Nah, selanjutnya asupan yang kita perlukan adalah multivitamin yang ada di dalamnya kandungan zinc. Kalau saya menggunakan Zegafit. Ya, Zegafit. Ini untuk membantu metabolisme dan menjaga kesehatan tubuh. Nah, biasanya orang yang terpapar atau mendapatkan gejala seperti yang tadi disebutkan, tingkat stresnya tinggi sehingga menyebabkan asam lambung kita akan meningkat. Depresi yang berat, asam lambung meningkat sehingga timbullah iritasi di lambung, akhirnya menjadi emah. Nah, untuk mengatasinya kita mengkonsumsi obat-obat yang mengandung aluminium hidroksid, magnesium hidroksid, dan simeticon. Ini sulfa, dalam bentuk sulfa, banyak produknya. Kalau saya hanya mengkonsumsi ini polisilen. Polisilen ini untuk memperbaiki kondisi lambung yang sudah terinfeksi. Mudah-mudahan semuanya ini atas izin Allah bisa sembuh. Nah, untuk vitamin E,
Vitamin E juga sangat bagus untuk tubuh kita. Jadi selain vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E juga akan memelihara kesehatan kulit. Intinya asupan vitamin sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memulihkan kondisi yang kurang fit. Nah, untuk untuk selain obat, kita pun juga bisa mengkonsumsi makanan atau minuman yang bersifat herbal. Ini ada testimoni dari beberapa cerita orang-orang yang berpengalaman tentang penanganan COVID. Ini saya sudah coba. Ini adalah bawang putih tunggal. Saya coba. Ini lumayan. Bagi orang yang nggak biasa, oke, sedikit-sedikit dimakan, rasakan di kulitnya. Kalau nanti lama-lama akan enak, dijamin enak. Tapi memang awalnya sangat pedas sekali, berbeda dengan bawang putih yang bukan tunggal ya. Ini sangat menyengat. Dan saya akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang nggak kuat, nggak sampai halus, langsung didorong minuman. Alhamdulillah. Panas. Di sini itu panas. Dan yang dirasakan di sini hangat. Biasanya karena udah beberapa kali saya mengkonsumsi bawang putih, di perut lumayan enak. Kalau misalnya masuk angin, biasanya kentut mulu. Atau bisa dibantu untuk masuk angin juga dengan tolak angin. Apapun mereknya, yang penting masuk angin, tolak angin. Nah, kemudian penanganan setelah terpapar, ada yang menyarankan pakai minyak kayu putih. Minyak kayu putih dicampur dengan teh hangat, tawar ya, jangan manis. 1 tetes, 2 tetes katanya, seperti itu. Saya sih belum nyoba, dan karena insya Allah saya masih sehat dan tidak memerlukan. Kalaupun nanti ada di antara teman-teman sekalian yang terpapar, boleh dicoba teh hangat campur ini 1 tetes atau 2 tetes. Jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan perih nanti sakit katanya, kata yang sudah berpengalaman. Yaitu diantaranya yang bisa membantu supaya virus-virus yang ada di sini itu bisa mati. Selanjutnya bisa juga menggunakan empon-empon. Empon-empon ini udah banyak beredar. Ya sebetulnya ini hanya untuk preventif ya, menjaga kondisi tubuh tetap hangat. Kalau misalnya dia punya masuk angin, anginnya keluar. Banyak sekali produk yang bisa kita manfaatkan, baik herbal maupun kimia, yang bisa membantu menyehatkan badan kita, sehingga meningkatkan imun, antibodi bagus. Insya Allah berbagai macam virus dan penyakit, baik bakteri dan lain sebagainya, bisa kalah. Jadi tetap semangat. Intinya pertama doa kepada Allah, memohon agar kita tetap terjaga, badan kita terjaga, keluarga kita dari ancaman COVID. Dan tetap semangat, berpikiran positif, jangan positif COVID, berpikiran positif, dan kita selalu happy. Contohnya untuk kita mendengarkan seperti ini.
nada-nada seperti ini kalau kita seorang muslim itu akan menyejukkan hati, menenangkan hati, sehingga kita tidak terdepres dengan pikiran-pikiran yang rasa khawatir terhadap virus yang sudah terpapar di tubuh kita gitu. Oke teman-teman, beberapa informasi yang sudah sampaikan itu saja yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita berdoa semuanya agar kita terbebas dari penyakit COVID, dan kita memohon pada Allah semoga COVID segera nyah dan musnah di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.